Roy Suryo pingsan. Ternyata 3 hari gak bisa tidur. Pernah disampaikan sama Roy Suryo ketika Ferdinand terkena kasus penistaan agama yang mengatakan Allahmu itu lemah gitu ya. Ini kemudian sama Roy Suryo, kalau sampai Ferdinand tidak langsung ditahan berarti dia sakit. Jadi saya tawarkan rumah sakit yang saya kelola katanya itu untuk merawat Ferdinand secara gratis. Dan itu adalah rumah sakit jiwa yang ada di Yogyakarta. Sementara yang ditunda gara-gara alasan kesehatan justru Roy Suryo. Padahal dulu dia yang nawar-nawarin ke orang, ayo rawat gratis, rawat gratis. Dia sendiri kayaknya yang perlu dirawat itu ya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kepolisian memang sudah membatalkan penahanan terhadap Roy Suryo karena alasan kesehatan. Mungkin memang sebelumnya sudah benar-benar diperiksa oleh kedokteran dari pihak kepolisian, makanya kemudian Roy Suryo ini tidak langsung ditahan gitu. Tapi di luar itu kita juga masih ragu-ragu. Dan ini maklum gitu, karena sebelum-sebelumnya yang namanya pejabat, politikus gitu kan, yang korupsi gitu kan, biasanya tuh kalau sudah dipanggil, sudah jadi tersangka, tiba-tiba sakit gitu. Setia Novanto juga gitu kan. Tiba-tiba ketabrak tiang. Sampai kemudian dirawat di rumah sakit gitu. Makanya kita masih ragu-ragu sampai hari ini beneran sakit atau enggak nih Roy Suryo gitu. Karena kalau kita ngelihat langkah-langkah yang dia lakukan sebelumnya, emang cukup licik sekali Roy Suryo ini gitu. Dia kemudian setelah postingannya viral di mana-mana, diberitakan oleh banyak media, dia buru-buru untuk melaporkan orang lain terkait meme ini yang dianggap lebih dulu ngupload dibandingkan dia atau dianggap sebagai pembuatnya. Lalu setelah itu kemudian Roy Suryo mengatakan siap bekerja sama atau membantu kepolisian untuk menangkap orang-orang yang mengedit atau menyebarkan meme stupa mirip Pak Jokowi gitu. Roy Suryo, awalnya kita pikir itu dia hanya pura-pura. Dia keluar dari ruang pemeriksaan pakai kursi roda supaya nggak langsung ditahan gitu. Tapi menurut pengakuan dari istrinya, ternyata Roy Suryo ini memang sudah 3 hari 3 malam. Dia tidak bisa tidur, dia kepikiran, dia stres, dan gak enak makan. Cerita semacam itu bagi saya jadi mirip seperti kalian semua yang telanjur ngetawain Roy Suryo. Iya, saya juga sih. Ya karena kan awalnya kita pikir dia cuma pura-pura gitu. Dia keluar dari ruang pemeriksaan pakai kursi roda supaya nggak langsung ditahan gitu kan. Tapi menurut pengakuan dari istrinya, ternyata Roy Suryo ini memang sudah 3 hari 3 malam dia nggak bisa tidur. Dia kepikiran, dia stres dan nggak enak makan. Dia kepikiran dengan status tersangkanya mungkin gitu ya. Dan menurut pengakuan pengacaranya atau kuasa hukumnya, Roy Suryo ketika diperiksa ini sudah muntah-muntah, kemudian pingsan-pingsan katanya. Makanya kemudian keluar dari ruangan sampai harus diberikan kursi roda. Jadi dalam situasi seperti ini kita doakan saja semoga Roy Suryo cepat sembuh, cepat bisa fit seperti biasanya agar bisa segera dipenjara. Kok gitu doanya gitu ya? Bukan ya? Ya semoga cepat sehat, semoga bisa beraktivitas normal seperti biasa agar bisa melanjutkan aktivitas-aktivitas yang sebelumnya sempat tertahan. Itu lebih bener kayaknya gitu. Dia kepikiran dengan status tersangkanya mungkin. Ya, dan menurut pengakuan pengacaranya atau kuasa hukumnya, Roy Suryo ketika diperiksa ini sudah muntah-muntah, kemudian pingsan-pingsan katanya. Yang tiba-tiba lumpuh, makanya kita nggak percaya gitu. Lawang sebelumnya pernah kok 11 jam, ini masa 12 jam langsung lumpuh sih. Nggak percaya banyak orang gitu. Nah, setelah itu, setelah Roy Suryo menjadi saksi gitu ya, dan diperiksa selama 11 jam, tapi kan bagi kepolisian, bagaimanapun pernyataan Roy Suryo, ya pernyataan Roy Suryo. Makanya kemudian keluar dari ruangan
sampai harus diberikan kursi roda. Jadi dalam situasi seperti ini, kita doakan saja semoga Roy Suryo cepat sembuh, cepat bisa fit seperti biasanya, agar bisa segera dipenjara. Kok gitu ya? Bukannya ya semoga cepat sehat, semoga bisa beraktivitas normal seperti biasa, agar bisa melanjutkan aktivitas-aktivitas yang sebelumnya sempat tertahan. Padahal yang nyebarin kan dia juga. Dia pura-pura bantu ya, maksudnya kita paham gitu. Maksudnya tuh kalau ini diproses lebih dulu gitu, maka Roy Suryo itu statusnya sebagai saksi gitu. Kalau masih sebagai saksi ya nggak akan selesai-selesai itu sampai kemudian selesai. Harapannya mungkin akhirnya terjadi penangkapan atau status tersangka kepada orang yang mengupload lebih dulu lalu kemudian dipenjara. Dan Roy Suryo berharap ini sudah dianggap selesai sepenuhnya. Berharap publik cepat lupa gitu. Tapi ternyata kepolisian juga kayaknya sudah paham dengan itu. Makanya kemudian laporan-laporan Roy Suryo ini kemudian ditolak oleh kepolisian karena dianggap tidak memenuhi unsur-unsur pidana. Tapi lucunya kepolisian ini baru menolak kemarin gitu, setelah Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka. Karena kan awal ceritanya Roy Suryo ini sebagai saksi gitu. Roy Suryo dilaporkan, lalu kemudian Roy Suryonya jadi saksi, bukan tersangka awalnya gitu ya. Lalu setelah itu Roy Suryo dipanggil ke kepolisian, dimintai keterangan. Ya masuklah dia 11 jam di sana gitu ya, ditanya-tanya jawab gitu. Lalu setelah itu dia keluar biasa aja, sehat-sehat aja, nggak kayak semalam gitu. Roy Suryo ini tidak langsung ditahan, tapi di luar itu kita juga masih ragu-ragu. Dan ini maklum, karena sebelum-sebelumnya yang namanya pejabat politikus gitu kan, yang korupsi gitu kan, biasanya tuh kalau sudah dipanggil, sudah jadi tersangka, tiba-tiba sakit gitu. Dan di luar itu gitu ya, banyak orang yang juga mengatakan bahwa Roy Suryo ini kena karma gitu, karena sebelumnya untuk 2 kasus penistaan agama yang menimpa Ferdinand Huta-Hayan dan Ahok gitu ya, ini sama Roy Suryo ini kayak diejekin, meskipun bahasanya menawarkan bantuan kepada Ferdinand untuk rawat gratis di rumah sakit jiwa di Yogyakarta. Ini pernah disampaikan sama Roy Suryo ketika Ferdinand terkena kasus penistaan agama yang mengatakan Allahmu itu lemah gitu ya. Ini kemudian sama Roy Suryo, kalau sampai Ferdinand tidak langsung ditahan berarti dia sakit. Jadi saya tawarkan rumah sakit yang saya kelola katanya itu untuk merawat Ferdinand secara gratis. Dan itu adalah rumah sakit jiwa yang ada di Yogyakarta. Roy Suryo juga mengatakan bahwa dulu ke Ahok juga saya pernah menawarkan hal yang sama, bahwa setelah Ferdinand kemudian benar-benar langsung ditahan gitu ya, tanpa penundaan, langsung ditahan setelah dimintai keterangan, Roy Suryo tetap memberikan tawaran gitu. Tetap tawarannya berlaku katanya. Kalau Ferdinand mau dirawat, dia bisa dirawat gratis di rumah sakit dia di Yogyakarta. Maka hari ini yang terjadi adalah gitu ya, Ferdinand dan Ahok ini langsung ditahan gitu, gak ada penundaan. Sementara yang ditunda gara-gara alasan kesehatan justru Roy Suryo. Padahal dulu dia yang nawar-nawarin ke orang, ayo rawat gratis, dia sendiri kayaknya yang perlu dirawat itu ya. Dijebak ini kayaknya Roy Suryo. Dan di luar itu kita pikir Roy Suryo ini pakai kursi roda itu dalam rangka untuk membangun opini publik bahwa dia itu terzolimi gitu ya. Kita pikir kan awalnya kayak gitu, karena Roy Suryo ini kan mantan menteri pemuda dan olahraga, mestinya kan sehat gitu kan. Masa cuma ditanya 12 jam langsung sakit sih gitu. Padahal sebelumnya nggak ada masalah gitu. Makanya saya pikir untuk menguji apakah Roy Suryo ini sakit beneran atau enggak, mestinya wartawan kemarin yang hadir di kantor polisi itu harusnya ya lemparin cica atau lemparin kecoa coba. Biasanya kalau diuji kayak gitu, kalau orang takut kan langsung berdiri kayak pengemis-pengemis yang pura-pura buntung. Ketika ada razia kabur dia. Biasanya kan kayak gitu.
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.